Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang efisiensi kebijakan moneter Indonesia pada tahun 2025. Nah, adapun latar belakang kebijakan moneter di tahun 2025 pada Bank Indonesia, yaitu Bank BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memegang mandat utama untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, kebijakan moneter Indonesia dirancang dalam konteks global yang tidak menentu dan ketidakpastian pasar keuangan. Nah, fluktuasi nilai tukar uang yang mata uang utama serta ketahanan ekonomi terhadap guncangan ekspor impor menjadi latar belakang yang mempengaruhi keputusan Bank Indonesia. Nah, efisiensi kebijakan moneter diukur tidak hanya dari seberapa cepat efektif kebijakan tersebut, namun ditransmisikan di sektor real, itu kredit, investasi, konsumsi, dan lain-lain, serta sejauh mana BI berhasil menjaga inflasi tetap dalam target dan nilai tukar stabil sesuai fundamental ekonomi Indonesia. Nah, adapun yang selanjutnya itu kerangka kebijakan moneter. Nah, dalam strategi langkah-langkah utama yaitu pertama itu penyesuaian buku bunga acuan atau BI rate. Nah, sepanjang 2025 BI melakukan serangkaian langkah penyesuaian suku bunga acuan untuk merespon kondisi ekonomi domestik dan global. Pada awal 2025, BI menurunkan BI rate secara bertahap dari sekitar 5,75% menjadi angka lebih rendah menjadi sekitar 5,00% di bulan Agustus kemarin 2025. Nah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga inflasi dalam sasarannya, Bank Indonesia ini mencerminkan memberikan kecenderungannya kebijakan yang lebih akomodatif dan khususnya ketika inflasi relatif rendah dibandingkan target sasaran tahunan 2,5% plus 1%. Bank Indonesia, pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan ruang manuver yang masih tersedia tanpa menimbulkan tekanan terhadap stabilitas harga. Selanjutnya itu operasi pasar terbuka dan likuiditas. Nah, Bank Indonesia juga aktif memperkuat operasi pasar terbuka melalui optimalisasi instrumen seperti SRBI atau Sekuritis Rupiah Bank Indonesia, SPBI Sekuritis Fasal Bank Indonesia, dan SUVBI Sukuk Falas Bank Indonesia. Nah, instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol likuiditas, namun juga sebagai mekanisme untuk menarik arus modal asing itu masuk, yang pada gilirannya memperkuat nilai tukar Bank Indonesia. C itu adalah yang selanjutnya itu intervensi nilai tukar. Nah, intervensi nilai tukar ini selain kebijakan suku bunga dan operasi pasar, BI memperkuat stabilitas nilai tukar melalui strategis intervensi di pasar spot dan DNDF. Transaksi di pasar offshore melalui NDP, pembelian surat berharga negara SBN atau di pasar sekunder untuk menambah likuiditas dan menahan gejolak kurs rupiah Bank Indonesia. Nah, keseluruhan strategi bertujuan agar nilai tukar rupiah mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia sejalan dengan target stabilitas moneter Bank Indonesia. Yang ketiga, hasil implementasi. Indikator utama kebijakan inflasi tetap terkendali. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK sepanjang 2025 terus menunjukkan tren terendah. Inflasi secara per tahun relatif rendah dan terjaga dalam target 2,5%. Bank Indonesia, inflasi inti tetap stabil, mencerminkan transmisi keujian suku bunga yang efektif dalam mengendalikan ekspektasi inflasi di pasar domestik atau Bank Indonesia. Stabilitas harga ini menjadi landasan utama BI untuk menurunkan suku bunga tanpa memicu kekhawatiran inflasi naik di luar sasaran. Yang B, nilai tukar rupiah relatif stabil. Data menunjukkan rupiah menguatkan atau relatif stabil terhadap dolar AS pada berbagai periode di 2025 didukung
oleh aliran masuk modal asing terutama ke instrumen SBN, investasi kurs BI yang konsisten, kebijakan pemerintah terkait defisit hasil ekspor sumber daya alam atau DHE-SDA atau Bank Indonesia. Stabilisasi ini menjadikan indikator bahwa BI efektif dalam menjaga kepercayaan pasar pada rupiah meskipun dihadapkan pada dinamika global. Yang C, transmisi moneter dan kredit. Penurunan BI rate diharapkan merangsang penyaluran kredit perbankan yang merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi real. BI memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan berada pada rentang 8-11% pada 2025 yang mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi seiring penurunan biaya pembiayaan atau Bank Indonesia. Namun, transmisi suku bunga ke penyaluran kredit masih menghadapi tantangan struktural, antara lain perilaku konservatif perbankan dalam kondisi risiko global yang masih tinggi. Yang keempat, analisis efisiensi kebijakan moneter. Yang A, efektivitas transmisi kebijakan. Efisiensi memerlukan transmisi kebijakan yang cepat dan kuat dari Bank Indonesia, rate ke pasar uang dan sektor real. Dalam banyak kasus, BI telah berhasil terlihat dari inflasi yang konsisten turun, stabilitas nilai tukar bahkan menguat pada beberapa periode. Namun, masih terdapat tanggapan dalam penyaluran kredit yang optimal, terutama ke sektor UMKM dan sektor produktif lainnya, di mana perbankan masih menunjukkan kehati-hatiannya yang tinggi. Yang B, sinergi kebijakan fiskal moneter. Efektivitas moneter di 2025 juga dihasil dari sinergi dengan kebijakan fiskal, bukan pembelian obligasi atau instrumen lain, memperkuat transmisi moneter ke sektor real dan mengurangi risiko ketidakteraturan pasar atau Reuters. Yang C, respon terhadap risiko global. Kebijakan BI menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap risiko eksternal atau infrastruktural, dan penyesuaian suku bunga dilakukan dengan memperhatikan ketidakpastian global arus modal internasional. Efisiensi kebijakan tercermin dari keseimbangan antara menjaga stabilitas makro dan merespon ketahanan eksternal tanpa memicu volatilitas dalam di pasar keuangan. Yang kelima, tantangan yang masih menghadang. Salah satu risiko adalah tergantung pada arus modal asing dalam stabilitas nilai tukar. Jika sentimen global berubah tajam, maka arus modal bisa keluar mempengaruhi efektivitas inversi BI. Meskipun inflasi terkendali, kebijakan moneter longgar memiliki batas, terutama bila defisit transaksi berjalan melebar atau jika tekanan eksternal meningkat, yang akan mengurangi ruang bagi penurunan suku bunga tanpa memicu tekanan pada nilai tukar. Efisiensi bukan hanya soal variabel makro, akan tetapi juga dampak pada ekonomi produktif. Perbankan perlu mempermudahkan akses kredit terutama bagi sektor UMKM dan investasi agar kebijakan moneter benar-benar mendukung ekspansi produktivitas secara luas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lah, Tak mulai, Cung. mulai lah je Jong. Tengok je 4 menit je. Baiklah, yang keenam yaitu peluang dan prospek kebijakan moneter ke depan, yaitu dukungan teknologi dan pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan. Nah, efektivitas yaitu dan efisiensi kebijakan moneter Bank Indonesia berpeluang semakin meningkat seiring dengan efisiensi pemanfaatan teknologi digital. Analisis data mutakhir Bank Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengintegritaskan pendekatan berbasis big data. Nah, jadi itu yang tadi saya jelaskan, yaitu termasuk efektivitas ataupun efisiensi kebijakan moneter Bank Indonesia. Nah, adapun transaksi perbankan hingga pola konsumsi masyarakat memungkinkan BI memperoleh gambaran kondisi ekonomi secara lebih komprehensif dan akurat. Dengan dukungan teknologi tersebut, proses pengambilan keputusan
kebijakan moneter tidak lagi semata-mata bersifat kreatif, tetapi semakin proaktif dan berbasis prediksi. Artinya BI dapat mengantisipasi potensi gejolak inflasi atau tekanan nilai tukar sebelum dampaknya meluas. Dan adapun untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu efisiensi kebijakan moneter Indonesia tahun 2025. Nah, menggambarkan kombinasi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil inflasi yang stabil, memperkuat nilai tukar dan memanfaatkan ruang kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penurunkan suku bunga. Nah, namun efisiensi keseluruhan masih membutuhkan peningkatan transmisi kebijakan ke sektor real, sinergi kebijakan yang lebih kuat, serta kewaspadaan terhadap risiko eksternal yang masih tinggi. Ketika kebijakan moneter berada dalam kerangka yang fleksibel, nah namun disiplin, nah itulah Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitasnya demi pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusif dalam jangka panjang. Nah, mungkin yang itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.